Aceh kelihatan gagah, tapi kita masih nonton, belum bisa lewat. Kita lihat ke Sumatera Utara. Tol Binjai Pangkalan Brandan sejauh 58 km. Dibangun 2020, rampung 2024. Maret 2025 sudah bisa dilintasi penuh tanpa drama. Tapi Aceh, Tol Sigli Banda Aceh dibangun sejak 2018. Udah 2025, masih buka tutup untuk sekedar fungsional. Lebih parahnya lagi, 2 ruas tol Aceh dihapus dari proyek strategis nasional. Siglil Hok Semawe dan Langsal Hok Semawe dihapus, dicoret, ditinggalkan. Dan, di tengah lambannya pembangunan, kita mendengar yang lebih memalukan, pungli. Di tol Padang Tiji Selimum, ada warga yang dimintai 10.000, bahkan ada yang sampai 300.000, hanya untuk bisa lewat tol fungsional. Ini bukan sekadar ulah oknum, ini hasil dari sistem yang kosong. Karena saat ruang dibiarkan abu-abu, akan muncul yang memanfaatkan. Ketika kejelasan negara lambat, kelicikan sipil akan lahir lebih cepat. Pungli itu bukan sekadar uang, itu cermin. Cermin bahwa rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem, cermin bahwa pembangunan tanpa arah hanya menghasilkan kekosongan. Dan celah dari kekosongan itulah yang akhirnya diisi oleh praktik liar. Kalau negara tidak cepat menata infrastruktur, maka akan tercipta infrastruktur bayangan. Bayangan yang dikuasai oleh mereka yang tidak punya mandat, tapi memanfaatkan kekacauan. Infrastruktur seharusnya membangun peradaban, tapi di Aceh, jalan tol justru sedang mempermalukan peradaban, bukan karena teknologinya, tapi karena penanganannya. Yang Aceh butuh bukan belas kasih, tapi keadilan logistik. Akses jalan bukan hadiah, tapi hak dasar. Kalau tol bisa jadi prioritas di daerah lain, kenapa tidak di tanah yang pernah memberi segalanya untuk republik ini? Kami bukan minta lebih, tapi minta yang semestinya. Karena, setiap kali kita lihat pintu tol Aceh yang megah tapi kosong, kita sedang disuruh percaya bahwa pembangunan itu masih soal politik, bukan soal rakyat. Kalau kamu pernah ngelewatin pintu tol tapi cuma bisa balik kanan, kamu pasti paham maksud video ini. Masih harus dibagikan.